Setelah direnovasi selama beberapa bulan, M Block Space fase kedua resmi dibuka untuk umum. M Block Space fase kedua ini meliputi M Block Market, Creative Hall, dan Galeri Mini Museum Peruri. Pada UMKM diberikan ruang dan dukungan khusus untuk mendistribusikan produknya melalui M Block Market. Kebetulan kan ada pandemi, lalu kami belajar bahwa bisnis yang akan bisa bertahan lama tuh bisnis groceries ya. Ya kasarnya supermarket lah gitu. Itu pertama. Kedua juga memang kami mengamati dari traffic pengunjung, mereka tuh kadang-kadang suka tanya, itu kita bisa belanja ini, itu mulai dari yang kecil-kecil kayak begini ya, atau snack lah gitu yang simpelnya. Itu mereka tuh suka tanya, ada minimart nggak ya di sini? Mereka butuh itu. Sesimpel mau nyari minuman apalah, karena mungkin mereka nggak bermaksud mau nongkrong lama di kafe gitu kan. Toko kelontong modern ini diisi dengan 2.500 produk dari 500 brand lokal. Jadi karena di market kita mau menampung para UKM, khususnya yang anak-anak muda, millennials gitu ya, startup-startup baru, itu mereka yang berbisnis sayuran, bahan pokok sembako gitulah ya, tapi yang dikemas dengan kekinian itu akan kita utamakan banget gitu. Jadi supaya para pengunjung atau warga tuh tahu bahwa sebetulnya produk lokal UKM sekarang tuh keren-keren gitu. Cuma sayangnya memang selama ini nggak pernah dapat etalase ya di supermarket tradisional gitu ya. Atau mereka bagus jualan tapi online. Nah, mereka nggak punya showcase atau store yang offline begitu ya. Oke, jadi ini pop-up store ini sebetulnya untuk memberi gambaran untuk apa yang nanti bisa dilihat di M Block Market. Biasanya kalau kita masuk ke supermarket itu kan pasti ketemu buah-buahan, memang ini dulu yang dipajang, buah-buahan atau sayur-sayuran. Lalu ada jajanan yang jajanan coklat. Nah ini kan kayak brand-brand ini mungkin juga jarang dilihat ya. Nah ini jajanan itu untuk anak-anak muda biasa seneng ini. Ada kayak sele-selean, lalu ada obat minyak-minyak untuk kesehatan gitu ya. Ada chips seperti ini. Kalau minuman juga nanti akan ada aneka minuman ringan. Ada seperti snack apa nih? Ini terkenal sih dari Bali ya. Ini organik gitu ya. Berbagai jenis makanan tradisional Indonesia dapat dijumpai di sini. Kemasannya pun didesain masa kini. Misalnya mie Jogja Frozen. Bintari Saptanti, perempuan cerdas yang memproduksi mie Jogja sejak tahun 2018. Jadi gini, nama Sundoro itu berasal dari nama Sultan Hamengkubuwono II. Namanya adalah Raden Mas Sundoro, di mana saya adalah generasi ke-6 dari beliau. Kenapa saya membuat bakmi Jogja dan memakai nama Sundoro? Karena anak-anak muda sekarang itu cenderung lebih menyukai makanan yang berbau unsur luar negeri. Jadi untuk makan produk mie yang dalam negeri itu mereka masih, ini mie apaan sih? Aku nggak mau gitu. Mereka lebih dulu dengan mie instan yang sudah terkenal di situ. Nah, karena benar keluarga saya suka bakmi, akhirnya saya membuat dulunya adalah rumah makan bakmi Jogja Sundoro namanya. Nah, tetapi kami membuat produk ini awalnya adalah supaya siapapun yang memasak di rumah makan kami itu tes rasanya sama. Jadi tidak ada harus koki ini gitu, tidak. Ternyata pandemi ini membuat kami harus beralih. Kami 8 outlet tutup semua. Pandemi sempat membuat bisnis mie Jogjanya terpuruk. 8 gerobak mie miliknya terpaksa tutup. Saya itu masih ingat sekali, 14 Maret 2020, itu awal lockdown. Itu saya habis buka satu outlet di rest area, di mana itu tinggi banget omsetnya, kenceng banget. Wah, saya udah optimis bahwa di tahun 2020 Desember, saya bisa punya 50 outlet. Tiba-tiba lockdown. Saya berpikir sampai rumah, saya harus makan apa ini? Saya harus melakukan apa kepada anak-anak? Bagaimana mereka gajian? Mereka nggak mungkin saya pecat gitu kan, karena saya pengennya adalah saya memberdayakan masyarakat sekitar saya. Saya nggak mau mereka saya rumahkan seperti itu. Akhirnya saya mesti mikir ini gimana caranya gitu. Nah, waktu itu saya coba posting di IG, saya ambil beberapa influencer daerah seperti itu. Dari situ alhamdulillah Sundoro bangkit. Kita nggak terdampak dengan COVID. Artinya kita bukan alhamdulillah COVID ya, bukan. Alhamdulillah justru masa pandemi ini adalah ternyata masa kami untuk
ya kami memang harus bergerak di bidang food manufaktur, bukan di food service seperti itu. Karena pada dasarnya orang-orang mungkin untuk di rumah ya dia lebih senang makan di rumah karena dia lockdown kan seperti itu. Dan alhamdulillah kita naik omset hampir 10 kali lipat. Kini, Bintari mampu menjual mie Jogjanya hingga 3.600 bungkus dalam sebulan. Mengikuti selera zaman, Bintari juga memproduksi mie Jogja rendah karbohidrat, rendah gula dan kalori. Selain itu, mie Jogja milik Bintari diolah dengan menggunakan resep khas keraton. Lebih ke bumbu ya. Kalau bakmi Jogja di luar itu bumbunya kurang komplit. Jadi kalau bakminya keraton tuh lebih ke bumbunya, dia lebih bumbu lengkap, bumbu dasar kalau bahasa Jawanya itu. Jadi lebih baunya bumbu itu lebih terasa, oh ini beneran bumbu asli gitu. Jadi nggak hanya tes lebih di bawangnya, tapi juga semua imbang antara bumbu bawang merahnya sama ebinya itu semua imbang seperti itu. Jadi kuat dirasa seperti itu. Jadi kalau dibilang bedanya apa dengan bakmi biasa? Iya nggak ada bedanya, hanya mungkin karena nyon sewu ya, karena artinya adalah didahar oleh orang-orang di dalam keraton, kan pasti lebih enak kan, dari segala sisi mutu bahan bakunya harus bagus, karena untuk membuat sebuah bumbu yang tepat nggak bisa dengan bahan baku yang seadanya, pasti yang bahan baku yang bagus seperti itu.